Susah amat ya Ustaz katanya gitu. Ya, ini patokannya Pak, lihat di sini ya. Ini kan nggak ada alifnya, maka nggak boleh dipanjangin. Inna sya-nya kenapa dipanjangin? Karena setelah fathahnya ada alif. Ni aka. Inna syani'aka. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baik Bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah semuanya dalam keadaan sehat insyaallah ya Bapak sekalian ya. Amin. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat insyaallah. Baik Bapak-bapak sekalian, kita akan segera mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca doa ya. Ikuti doa yang saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita mulai dari surat Al-Fatihah ya sampai dengan surat Al-Kafirun ya. Insyaallah kita hari ini akan masuk di surat yang baru yaitu surat Al-Kautsar ya. Baik, sama-sama kita mulai dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Sebelum kita lanjut ke Al-Kautsar, ya, sekali lagi Bapak saya ingatkan untuk yang menggunakan mushaf Indonesia, ya. Ini biasanya tulisan Qul ya ayyuhal kafirun, gini nih. Kafnya fathahnya ada yang berdiri, ya, atau dia ditulisnya setelah kaf ada alif gitu ya. Tapi sebetulnya yang standar penulisannya itu adalah yang di Rasm Utsmani. Kenapa saya bilang ini? Karena dia lebih konsisten dalam menuliskannya. Jadi gini, kalau setelah dhammah itu ada wawu, itu kan mad tabi'i ya, mad wajib kayak gini nih. Kalau ini tidak diberhentikan di sini kafirun. Ini kalau dibaca lanjut, qul ya ayyuhal kafirun la gitu. Enggak, ini enggak panjang sebetulnya ya.
Karena ini sebetulnya matobi biasa. Nah, ini di beberapa tulisan ini al-kafirun. Ini sebetulnya ada alif kecil nih yang ditulis di sini. Ini menunjukkan ini juga bacaannya K-nya juga harus panjang 2 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun, K-nya panjang 2 harokat, gitu ya. Sama kayak ini. Ini juga ada tulisannya alif kecil di sini nih. Wala antum abiduna. Saya nggak tahu kalau yang di mushaf ini tulisannya A-nya seperti apa. Coba Bapak lihat betul. Nah, ini ditulisnya kafirun, kafnya di fathahnya dibuat berdiri. Ini sebetulnya ketika saya tanya di ustadz yang biasa menggunakan mushaf Rasul Utsmani, ini kalau dibuat fathah berdiri, ini belum ketemu sebetulnya kaidahnya seperti apa sebetulnya. Karena sebetulnya adalah kaidahnya adalah setelah fathah ada alif itu dibaca mat kan, gitu. Setelah dhammah ada wawu itu dibaca mat, gitu ya. Kayak gini nih, abiduna, nah gitu ya. Setelah dhammah ada wawu. Nah, tapi kalau di tulisan Indonesia kafirun ini nggak ada fathahnya dia. Langsung aja fathahnya dibuat berdiri gitu ya. Nah, nanti kalau dipakai mushaf Indonesia, nah itu dia ciri khasnya begitu ya. Ini dan ini ada sukunnya kalau di mushaf Indonesia ya. Kalau di mushaf yang rasem ini kan nggak ada nih sukunnya nih ya. Ini nggak ada sukunnya ya. Ini juga nggak ada. Jadi dia kalau yang mat itu dia pasti nggak ada harokatnya. Abiduna itu nggak ada, ya. Nah gitu. Nah kalau di tulisan yang ini, nah tulisan abiduna ini juga nggak ada fathah berdiri begini kalau di yang ini, ya. Ini tulisannya adalah fathahnya langsung dibuat berdiri. Kalau yang ini, yang Rasul Utsmani, setelah fathah ini ada alif kecil di sini dituliskan. Nah gitu. Jadi ini menunjukkan, ini memudahkan sebetulnya bagi para pembaca. Setiap seperti ini berarti dia dibaca panjang matobi, karena setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada wawu, setelah kasroh ada ya, gitu. Din kayak gini nih. Nah gitu. Tapi selama dia itu matobi, dia nggak ada harokatnya, ya sukun nggak ada. Kalau di sini ada, kalau di mushaf ini ada. Tapi kalau di Rasul Utsmani, Quran yang standar Madinah, itu nggak ada. Ini nggak ada harokatnya, ya. Ini juga nggak ada harokatnya, gitu. Itu, jadi itu menunjukkan kalau dia matobi. Tidak baik, ya. Nah, gitu ya, Bapak-bapak sekalian ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke surat Al-Kautsar, ya. Ini malam hari ini kita bisa 2 surat nih kalau nanti waktunya cukup ya. Kita sekarang mulai dengan surat Al-Kautsar ya. Ikutin bacaan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang pertama yang perlu diperhatikan, ini ada nun tasdid. Maka kenapa dibacanya ditahan dulu? Inna. Jadi seraya ke 2 ketukan ya.
Inna. Nah, ini kenapa dibaca panjang? Karena ini mad jaiz munfasil ya. Ada berbeda huruf, berbeda kata ya antara inna dan a'tayna ya. Jadi setelah fathah ini inna bertemu dengan alif atau hamzah, maka dia dibacanya panjang. Inna a'tayna. Ini nanya panjang, 2 harokat. Kalau di buku ini, kalau yang di sini nunnya pasti di fathahnya berdiri ya. Inna a'tainakal kautsar. Ini roknya tebal. Kautsar karena roknya dibuat sukun ya setelah fathah, maka dibacanya tafhim ya, dibaca tebal. Fasalli li rabbika wanhar ya. Ini juga ditahan. Inna syani'aka jangan panjang ini ya. Inna syani'aka huwal abtar. Kadang-kadang ke bawah lagu kebacanya jadi panjang. Inna syani'aka, kadang-kadang gitu ya. Padahal ini panjangnya cuma 2 harokat. Inna syani'aka huwal abtar. Karena ini ada qalqalah sughra ya. Kita ulang ya bersama-sama ya. Ya, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Oke? Bisa langsung kita talaki satu-satu? Baik. Kita sekarang mulai dari pinggir ya. Kemarin mulai dari tengah ya. Kita mulai dari kanan kiri ya. Dari kanan dulu. Monggo, Pak. A'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, sya-nya agak tebal dikit. Sya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya. Tapi nanti dibuat lebih natural ya, lebih natural. Kenapa lebih natural? Kadang-kadang jadinya kita agak mau diinin, jadi justru malah nggak pas ya. Tapi insyaallah udah. Bagus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, alhamdulillah. Coba yang ayat yang kedua, Pak. Yang kedua. Fasalli. Ya, ulang. Ya, bagus. So-nya nanti lebih dipasin lagi, so gitu ya. So ya. So. Nah, nanti kita lihat setelah ini nanti kita coba makhrajnya so yang pasnya di mana ya, insyaallah ya. Pada waktu mengucapkan ro yang tebal itu begini. Kal kautsar, gitu ya. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Kayak kita mau menutup mulutnya. Gitu ya. Jadi kalau yang tipis itu misalkan ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Nah gitu. Jadi kalau mengucapkan ro yang tipis itu dibuka mulutnya, bir gitu. Jadi gitu. Tapi kalau ro yang tebal, wanhar, gitu. Jadi kayak ru gitu ya, kayak gitu ya pengucapannya. Gitu kira-kira ya. Terima kasih Pak Haji. Monggo Pak Dharma. Ulang dari awal ya, ulang dari awal. Yuk, dari sini, yuk. Inna a'tainakal kautsar. Bagus, terus? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabb, langsung cepat. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau ditahan di sini jadinya kayak lil. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Ini ada tasdidnya. Ulang. Pelan-pelan aja. Fasalli li rabbika wanhar. Terus Inna sya, ini nggak panjang. Inna syani'aka huwal abtar. Lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka. Nah gitu ya, ulang. Nah ya, jadi dipasin panjangnya ya. Inna sya, kenapa ini ditahan? Karena ini ada nun yang ditasdid. Inna syani'aka huwal abtar. Lagi. Jadi ini nggak panjang, ini juga nggak panjang. Inna sya, ayo. Nah, gitu ya. Oke, coba diulang dari depan. Lagi. A'toina. Fasal, terus nanya jangan panjang. Inna sya. Nah gitu ya, nanti diulang-ulang biar gak berubah lagi ya, diulang-ulang. Pokoknya inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sampai ini nih tadi nih, masih ini. Ini masih kagok nih. Fasallili. Ayo coba. Nah, les. Nah, gitu maksudnya. Ya. Latihannya tadi. Fasallili. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sya.
syani'aka. Coba lebih jelas lagi. Inna syani'aka. Ayo. Nanya pendek aja. Ini Bapak mirip sama saya ya. Ini pokoknya gini nih Pak. Ini ditahan tapi tidak dipanjangkan. Inna syani'aka. Ayo. Syanya panjang. Maaf ya Pak, Bapak jangan ketawa kasih ketawa. Ayo Pak, ulang. Lihat saya sekarang, lihat saya. Inna syani'aka. Ayo. Nanya pendek aja. Inna sya. Ayo. Iya. Syani'aka. Ayo. Ni'a. Ayo. Ayo. Nah, sekarang nanya jangan pendek. Inna syani'aka. Susah amat ya Ustaz katanya gitu. Ya, ini patokannya Pak. Lihat di sini ya. Ini kan nggak ada alifnya, maka nggak boleh dipanjangin. Inna syanya kenapa dipanjangin? Karena setelah fathahnya ada alif. Ni'aka. Inna syani'aka. Ayo Pak. Nanya pendek aja. Inna syani'aka. Inna syani'aka. Nanya innanya pendek. Ayo Pak, semangat Pak. Ya, pahalanya banyak Pak. Ayo Pak. Yo, ulang. Ayo. Sabar ya Pak. Ayo. Inna sya. Nah gitu. Jangan berubah lagi ya. Pokoknya gitu patokannya. Nahnya jangan panjang. Yang panjang syanya. Maka dibacanya harus cepat. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sekali lagi ya Pak. Ayo, salah lagi. Enggak Pak, bener nih. Pasti bener ya. Yuk. Inna syani'aka. Nah, gitu aja inget-ingetannya ya. Bismillah, insyaallah nempel. Gitu. Monggo sekarang. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, pokoknya ini nih Pak nih. Jangan toy ya Pak. Toy. Nah, toy. Tok fathah ya sukun toy, bukan toy. Ya, ini yang sering nih ya, yang sering. Coba sekali lagi ayat yang pertama Pak. Nah, lebih enak kan Pak ya? Gitu ya. Yang ketiga coba diulang ayatnya. K-nya kepanjangan sedikit. K-nya nggak ada panjangnya. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Ayo.
gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ke bawah lagu suka jadi panjang. Bagus. Selanjutnya, monggo Pak Haji Bani. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ya. Ayat yang pertama ulang ya. Nah, memastikan. Yuk, ayat yang pertama. Yuk. Inna a'tainakal kautsar. Jangan ditahan di sini, ulang. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nih, kurang banyak sedikit ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, gitu ya. Terima kasih, alhamdulillah. Sekarang kita lihat semuanya di mushafnya, bareng-bareng kita baca ya. Nanti setelah itu baru kita coba tutup hafalan, kita baca, gitu ya. Yuk. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang bapak-bapak silahkan ditutup mushafnya. Kita akan coba hafalan ya. Oke. Kita coba hafalan ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sekarang Bapak semuanya saya akan mendengarkannya ya. Saya akan mendengarkannya. Oke? Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi ya, tadi saya masih kedengaran innanya ada yang terlalu cepatnya, jadi gunnahnya kurang ya. Kita ulang ya, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ayat yang ketiga diulang. Inna syani'aka. Ayo sama-sama. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah ya. Saya kira tadi bisa lebih cepat gitu, 2 surat itu. Ternyata 1 jam juga ya. Ya, banyak ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah nanti minggu depan kita bisa lanjut di
Al-Ma'un ya. Tapi minggu depan kayaknya libur kayaknya. Saya ada lagi ke luar kota kayaknya minggu depan. Jadi libur dulu ya. Atau ke luar negeri. Insyaallah. Jadi kita akan lanjutkan nanti. Jadi alhamdulillah tadi surat Al-Kautsar. Surat ini sebenarnya kan kayak yang biasa banget dibaca ya. Biasa banget dibaca. Tapi ternyata walaupun biasa banget dibaca, ternyata tadi masih kita temukan banyak kesalahan. Kesalahannya tadi pada pengucapan yang pertama pada di awal tadi ya. Dengung di awalnya memang suka terlewat nih. Ya. Ini tadi suka terlewat nih, panjangnya ya. Inna, ini sama kayak inna anzalnahu ya. Inna anzalnahu sama tuh ya. Nah, innanya awalnya itu sama. Karena apa? Karena di sini ada mad jaiz munfasil ya. Jadi ada mad jaiz munfasil. Nah, terus yang kedua tadi ternyata banyak yang salah di sini ternyata. Ya. Sama ini. Fasalli, kadang dipanjangin di situ. Padahal di sini panjangnya adalah fasalli li rabbika wanhar ya. Sama yang di sini tadi sering ditemukan kesalahan di sini. Ini enggak panjang ya. Inna enggak sama dengan yang ini ya. Inna ini sama juga inna, tapi ini inna setelah nanya ini setelah fathah ini ada ketemu dengan hamzah. Nah, ini makanya harus dibaca panjang. Kalau ini setelah inna ini huruf shin bukan huruf hamzah. Ya. Maka di sini dibacanya inna sya-nya yang panjang tapi juga 2 harokat, bukan panjang inna syani'aka bukan gitu. Tapi hanya 2 ketukan saja. Inna syani'aka huwal abtar. Tadi kedengaran beberapa kali juga yang tadi kayak Pak Justikno terus Pak Dharma sama Pak Mursyid tadi ini pengucapan A-nya nggak begitu jelas ya. Ini harus jelas. Inna syani'aka bukan sani'aka. Syani'aka huwal abtar ya. Gitu. Inna syani'aka huwal abtar ya. Ini surat pendek hanya 3 ayat. Maka biasanya ini ayat yang sering dibaca. Karena sering dibaca ya ketika sholat apalagi ya. Gitu jangan sampai salah ya. Gitu usahakan dibetulkan. Baik. Insyaallah kita sekarang akan lanjutkan di pembahasan tajwidnya ya. Minggu kemarin kita sudah sampai pada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ya, pada sampai dengan huruf ya shin jim ya kemarin ya shin jim. Nah, ini kita sudah dibantu sama Pak Jarwani nih. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita akan masuk di berikutnya yaitu huruf dot ya. Halaman 26. Huruf dot keluar dari 2 sisi lidah atau salah satu yang bertemu dengan gigi geraham. Gigi geraham itu gigi yang sebelah sini ya. Geraham itu sini ya. Ya, sini ya. Geraham itu sebelah kanan kiri. Maka pada saat mengucapkan dot itu lidah itu dikembangkan ke kanan dan ke kiri. Ditekan sehingga menyentuh geraham sebelah kanan kiri. Do gitu. Ya. Bukan do, bukan do. Apalagi to, ya bukan. Walau
Jadi ditekan do. Ah, kita lihat di videonya ya. Seperti apa sih makhrajnya do, ya? Makhraj huruf dhad terletak pada pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan dengan gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dhad keluar dari pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan dengan gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Ketika mengucapkan huruf dhad, lidah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian yang digunakan untuk bertumpu dan menekan gigi-gigi geraham yang kami beri warna dengan warna biru. Kedua, bagian yang digunakan untuk menyentuh gusi tanpa bertumpu kepadanya dan tanpa disertai tekanan, yang kami beri warna dengan warna hijau. Contohnya, do, do, do. Ya, jadi ditekan dari dalam, lidahnya dikembangkan ke kanan kiri, ya. Do, ya, do. Ujung lidah itu menyentuh bagian bawah, ya, tapi tidak ditekan, maksudnya tidak menyentuh banget gitu ya. Do gitu. Do gitu ya. Jadi keluarnya itu suaranya dari dalam, tapi lidahnya itu kalau ini bawah gini ya, ini geraham gitu, ini lidah itu mengembang begini, nempel di bawah gini. Do gitu. Sehingga udara dari dalam itu keluar, suara dari dalam itu. Do gitu. Ya. Kira-kira begitulah, mendekatinya kira-kira begitu ya. Usahakan mendekati begitu. Kalau susah, usahakan mendekati itu, ya. Jangan do. Kalau do itu salah. Kalau do itu, ya. Kenapa saya bilang salah? Karena do itu lidahnya yang menyentuh langit-langit, do gitu. Di atas gigi menyentuhnya, do gitu. Padahal ini adalah do. Jadi lidahnya ditekan ke bawah gitu ya, menyentuh geraham kanan kiri. Do gitu. Ya, seperti di video tadi ya. Jadi itu makhrajnya do. Dua sisi lidah atau salah satunya yang bertemu dengan gigi geraham. Do gitu. Jadi makanya ada yang mengucapkan do itu sampai gitu ya, sampai mulutnya itu gerakannya gitu. Karena apa? Pengen menyentuhkan lidah yang sebelah kiri ini ke geraham. Do gitu. Do. Nah, gitu. Karena tadi menyentuhnya itu ya. Lidah terbagi menjadi dua bagian. Nah, lidah menjadi dua bagian. Pertama, bagian yang digunakan untuk bertumpu. Nah, bertumpu. Gigi geraham. Nah, gitu ya. Kayak ditekan gitu. Oh. Kedua, bagian yang digunakan untuk menyentuh gusi tanpa bertumpu kepadanya. Nah, tanpa bertumpu padanya. Tekanan, yang kami beri warna dengan warna hijau. Contohnya, bo. Ya, oke. Baik, sekarang kita akan coba ya makhrajnya do dengan kita berlatih ya. Dibuka halaman 42 ya. Oke, sudah? Dadidu bad. Dadidu bad. Dadidu bad. Dudan danidatna.
minal mudni madidan danidan dadidu bad dadidu bad dadidu bad dudan danidatna minal mudni madidan danidan. Ya, alhamdulillah itu makhrajnya dot ya. Saya coba satu-satu ya mengucapkan do gitu ya. Ya. Coba ya. Pak Edo mau nggak dulu mulai Pak Edo. Ya. Do di du bad. Do di du bad. Do di du bad. Du dong do ni do na minal mudni madi dong do ni do. Iya. Ini nafasnya panjang nih, Mas. Ya. Jadi tadi pas insyaallah do gitu. Kedengarannya udah do ya. Walau do gitu ya. Monggo, Bapak. Coba ya. Yuk. Dadidu bad. Iya. Dudan danidadna iya, bagus. Pak Dharma, monggo. Ya. Dadidu bad. Dadidu bad. Lagi. Dadidu bad. Iya. Dudan donidotna minal mudni madidon donido. Nah, makanya tadi pada waktu kenapa nih saya pengen nyoba, jangan kedengaran bodna karena bukan kolkola. Bodna gitu aja, bukan kalau bukan bodna bukan itu. Ya, ayo coba. Dadidu bad. Dudon donidot. Dudon donidotna minal mudni madidon donido. Ya, jangan kedengaran do, ya, jangan do ya. Bukan do di dudon bukan ya. Dadidu bad. Dadidu bad. Dudon donidotna Dudan danidadna donidotna minal mudni madidon donido. madidan danidan. Madidon donido. Iya, ya. Jadi pokoknya jangan donido aja ya. Karena Dadidu bad. iya. Dudon doni. Dotna Donidotna minal mudni. Ya, minal mudni madidan danidan. Ya, mau bersin monggo ayo. Dadidu bad. Dadidu bad. Dudan danidadna. Dudon Iya. Gimana sih? Enggak gimana kita ya? Dudan danidadna. Dudon doniduna. Danidadna. Dodi
Dodi dubat. Dodi dubat. Dudan donidatna. Ayo, dodi dubat. Dodi dubat. Dudan donidatna. 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 Minal mudni. Madidan donidan. Iya, pas, bagus. Ali coba Ali. Dodi dubat. Iya. Dodi dubat. Dodi dubat. Dudang dodi dodna minal mudni madidon donido. Iya, bagus. Baji, monggo. Dodi dubat, dodi dubat, dodi dubat, dudan donidatna minal mudni madidon donidon. Donido. Iya, monggo Pak. Coba Pak. Iya. Dodi dubat. Kecil-kecil ya kelihatan. Ayo, monggo Pak. Coba Pak. Ayo. Dodi dubat. Dudong donidonna minal mudni madidong donido. Iya, bagus. Pak Mardi. Dodi dubat. Iya. Dudon donidotna minal mudni madidon donido. Jangan ngeces. Surat tebel. Ya. Bodi dubat. Ya. Dodi dubat. Ya, terus. Dudon donidotna minal mudni madidon donido. Badidan donido. Madidon donido. Ya. Maju Hussein. Kelihatan ya. Nanti biar apa Pak Jarwani digedein fotokopi ya. Karena ini bagus buat latihan Bang ya. Pak Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Dodi dubat. Dodi dubat. Dudon donidotna minal mudni madidon donido. Bagus. Ya. Pak Haji, monggo. Dodi dubat. Dudon donidon. Dudon donidotna minal mudni madidon donido. Ya, Pak Mujidin lewat tadi ya. Pak Mujidin bisa dibaca nggak? Ini lagi disilih. Ya. Dodi dubat. Dudong donidotna minal mudni madidon donido. Nah, mudninya kayak dal. Mudni, nggak boleh dikolkolahkan karena tidak termasuk kolkolah. Bodi umam. Dodi dubat. Dudong donidotna minal mudni madidon donido. Iya. Oke, bagus. Kom, Miran, ayo. Dodi dubat. Iya. Dodi dubat. Dusul mani.
minal mutni madidan madidan ya. Iya. Apa lagi? Apa lagi? Iya. minal mutni madidon donido. Bagus. Moga Pak, lanjut. Dodidubat dudong donidotna minal mutni madidon donido. Ya, moga Pak Ji. Dodidubat dudong donidotna minal mukni Madidan madidon donido. Iya, moga Pak, baik. Dodidubat 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 dodidubatna minal mukni madidon donido. Bagus. Bawa Pak. Dodidubat dudang donidotna minal mukni madidon donido. Bagus. Salah lagi. Dodidubat Iya. dodidubat dudan danidotna minal mufni madidan danidan Madidan. Iya. Dari to ya. Moga Pak Ji. Dodidubat Ya. dodidubat dodidubat dudang donidotna Minal mutni. madidon donido. Iya, Pak. Tapi Dodidubat 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 dudong donidotna minal mutni madidon donido. ya, beli sedikit ya Pak ya, biar kita tuh gitu. Ya, Pak. Bisa gitu ya, saya cocok ya. Oh iya, ya. Dodidubat Ya. dudang donidotna minal mukni madidon donido. Ya. Jadi kenapa ini kita coba ulang-ulang? Pak Ji Husain udah bisa? Gak kelihatan ya. Iya, iya Pak. Pada saat disebut Heeh. itu suaranya berhenti atau mengalir contohnya do di dubat Iya, ada bab. alirannya Ya. Kita akan lihat nanti di sifat hurufnya. Ya. Dot itu tidak termasuk hamas. Dia dot itu termasuk huruf isti'la. Ya. Menurut dan huruf itbaq, ya. Jadi menurut bahasa artinya terangkat, sedangkan menurut istilah pengucapannya huruf tersebut terangkat lidah ke langit-langit, ya. Huruf-hurufnya ada 17. Nah, ini juga termasuk menurut bahasa itbaq itu lengket, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit mulut. Huruf-hurufnya ada 4, shad, dod, to, dha. Tapi dia tidak termasuk huruf hamas. Kalau hamas itu kan ada keluar ya,
Nah, kalau dot itu tidak termasuk huruf hamzah, sehingga ketika mengucapkan dot ketika disukun itu tidak ada nafas yang keluar. Walau, jadi walau gitu. Aud tidak, bukan az. Kalau dho itu ada keluarnya. Kalau dot tidak termasuk huruf hamzah. Jadi dia tidak ada nafas yang keluar ketika disukun, ya. Aud. Kalau dho keluar, az, ya. Nah kalau dot, kalau sod juga keluar, as. Kalau dot tidak ada, aud, ya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kok Bapak Ibu? Nggak ada ibu-ibunya. Kebiasaan ya kalau sama guru-guru jadi Bapak Ibu, ya. Bapak sekalian, kita sudah belajar huruf dot, ya. Sekarang kita akan lanjut dengan huruf lam. Keluarnya dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung langit-langit mulut, ya. Kalau lam relatif mudah. Al, la, al, ya. Jadi ini insya Allah tidak ada yang kesulitan pada waktu mengucapkan. Tapi kalau dot tadi, kenapa juga kita akan coba satu-satu? Kenapa? Karena dot itu biasanya yang sangat krusial ya dalam surat Al-Fatihah di akhir. Ya, kalau dipas kan pasti waladdoa gitu ya. Kalau tidak, itu kadang-kadang blesetnya ada yang do, ada yang to gitu. Padahal mengucapkannya adalah waladdo. Nah, kalau huruf lam keluar dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung langit-langit mulut. La, gitu ya, lebih mudah. Terus berikutnya adalah nun. Keluarnya dari ujung lidah di bawah makhraj lam. La, na. Dan ini juga relatif mudah. Sekarang lanjut ke ro, ya. Nanti setelah itu baru kita latihan. Ro keluarnya dari ujung lidah hampir sama seperti huruf nun dengan memasukkan punggung lidah. Ro. Itu ya. Ro. Sekarang kita akan mencoba berlatih huruf lam, nun, dan ro, ya. Lam, nun, dan ro, ya. Oke. Kita mulai dengan lam dulu. Sudah? Lalilu bal. Lulalanilalna minal mulni malilallanila. Ya, kenapa tidak ditahan? Karena ini adalah lam, ya. Itu kalau tanwin bertemu dengan lam itu idgham bila gunnah. Kemudian pada waktu mengucapkan lal yang disukun jangan lal gitu ya. Seperti kalau lagi mengucapkan alhamdu, kadang-kadang ada yang suka dibacanya alhamdu. Nah, bukan. Al, bersih aja. Ya. Lalilubal. Lulallanilalna minal mulni malilallanila.
Sekarang huruf nun ya. Nun. Nani nuban. Nani nuban. Nani nuban. Nunan nani nanna. Minal munni. Maninan nanina. Ya, jadi kalau nunnya yang ditasdid ditahan ya. Sekali lagi ya. Nani nuban. Nani nuban. Nani nuban. Nunan nani nanna. Minal munni. Maninan nanina. Ya. Sekarang huruf ra ya. Rari rubar. Rari rubar. Rani rubar. Rurar rani rarna. Rurar rani rarna. Minal murni. Marirar rani ra. Ya. Itu huruf ra ya, huruf ra. Kita akan coba lihat di videonya dari huruf lam ya. Makhrajnya di manakah lam? Makhraj huruf lam terletak pada pertemuan antara ujung tepi lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf lam keluar dari ujung tepi lidah yang bertemu dengan gusi bagian atas, dekat makhraj huruf ra. La, la, la. La. Oke. Itu huruf lam. Sekarang ya. Yang sering kali kesalahan la itu pada saat apa? Sering kali. Iya, tadi. Biasanya yang sering kali salah pada kalau relatif la gitu saja jarang yang salah. Tapi yang sering salah pada waktu lam itu adalah lam yang disukun. Nah, itu sering mengucapkan jadi ale. Alhamdulillah. Nah, itu. Kadang-kadang kita sering dengar orang baca soalnya. Nah, ya, kalau ini biasanya logat. Ya itu baca juga yang salah tuh ya. La gitu ya. Kalau ada kan la ilaha illallah gitu ya. Iya. Kalau la ini kan sering kali la ilaha. Ya. Jadi yang betul tadi itu. Sama kayak kemarin yang kita bahas. Wa. Ya. Wa. Ya. La. La. Ah, itu bukan ya. Ketebelan itu ya. La. La ilaha illallah gitu ya. Betul. Terima kasih, Pak. Jadi sering juga yang salah pada waktu mengucapkan la itu tadi. Jadinya la, ya. Padahal la, ya, la. Oke, sekarang coba nun ya. Makhraj huruf nun terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf nun keluar dari pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Contohnya, Na, na. Jadi na. Kalau nun itu yang sering adalah ketika nun yang ditasdid yang sering salah ya. Jadi didengungkannya kurang. Terus ada kalau bapak-bapak sering dengar orang yang qori itu di ujungnya kan
nasta'in, kayak ada nya gitu ya. Nah, kan nasta'in, gitu ya. Nah, ada egonya. Itu sebetulnya nggak kayak gitu pengucapannya, ya. Biasa saja sebetulnya, ya. Nasta'in, biasa aja, ya. Tapi kalau yang kori-kori itu dia itu bisa nih. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak begitu. Jadi pengucapannya biasa aja. Nasta'in, ya, nasta'in, ada nya gitu ya. Nah, bukan gitu, nggak usah begitu, ya. Biasa saja. Nasta'in. Terus tadi lam, nun, sekarang ro ya. Kita coba. Makhraj huruf ra terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ra keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gusi bagian atas. Contohnya, ro, ro, ro. Ya, tebal ya Bapak-bapak ya. Ro, ya. Nah, itu tadi makhrajnya ro. Saya kira cukup untuk hari ini sampai dengan huruf ro ya. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan untuk huruf po, dal, dan ta ya. Po, dal, dan ta. Hari ini kita cukup sampai dengan huruf ro ya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sudah menuntaskan surat Al-Kautsar dan makhrajnya huruf lam, nun, dan ra. Mohon maaf bila dalam tadi kita belajar ada salah yang saya sampaikan ya. Bapak-bapak, kita belajar dari mana saja ya. Bapak-bapak bisa kalau kayaknya ngepasinya dari mana gitu. Bapak bisa lihat misalkan di YouTube kah, atau di media yang lain kah, atau dari Bapak guru atau dari guru yang lain, monggo ya, silahkan. Karena ilmu itu sangat luas ya, belajar kepada siapapun ya. Dan sekarang itu sangat dimudahkan sekali ya. Di YouTube juga banyak, tapi usahakan kalau nyari di YouTube pun juga yang mutawatir lah, maksudnya gitu ya, yang ustadznya yang sudah bagus, yang memang hafiz Quran, yang udah jelas gitu ya. Karena sekarang siapapun bisa membuat video dan siapapun bisa mengupload di YouTube ya. Gitu insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.